Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali lagi firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan jadikan hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan masih memberi kesegaran, kekuatan. Bahkan hari ini kami rindu mendengar kembali lagi suara-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan, kami siapkan hati, pikiran kami yang terbuka untuk kebenaran pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berjeri lelah. Diambil dari 2 Korintus 11 ayat 23-28. Beginilah firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jeri lelah adalah usaha yang dilakukan dengan susah payah. Seiring berjalannya waktu, selalu saja ada orang Kristen yang kehilangan semangat dalam mengiring Kristus. Tidak lagi antusias mengerjakan panggilan hidupnya, bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang imannya gugur di tengah perjalanan. Apa penyebabnya? Mereka berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus berarti perjalanan hidupnya akan mulus, terbebas dari masalah, penderitaan, atau kesesakan, dan berlimpah-limpah dengan berkat. Ternyata, apa yang mereka bayangkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu memutuskan untuk mengiring Kristus, masalah justru datang bertubi-tubi, ujian berat terus dialami, sementara kehidupan orang-orang di luar Tuhan sepertinya tampaknya enak, jalannya lancar dan penuh keberuntungan. Akhirnya mereka menjadi kecewa, menganggap bahwa mengiring Kristus itu tidak ada untungnya dan sia-sia belaka. Saya punya pengalaman hal yang sama dengan hal itu. Tetapi ada satu hal yang membuat saya tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, yaitu ketika kita berjeri lelah, bersabar, dan melihat hasil-hasilnya nyata dalam kehidupan kita. Memang melayani Tuhan bukan bicara soal nyaman tidak nyaman, bukan bicara soal masalah atau tidak masalah, tapi melayani Tuhan adalah panggilan saat kita harus mau melayani Tuhan, bukan karena apa yang mau kita dapat, tetapi apa yang kita mau berikan. Saya punya pengalaman, yaitu melayani Tuhan semenjak tahun 2002. Kami tinggal di Sentul dan melayani beberapa keluarga di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jarak yang cukup lumayan antara Bogor dan Jakarta yang cukup memakan waktu. Kami tetap lakukan pelayanan tersebut 2 kali 1 minggu. Jerilah kami gak akan sia-sia. Beberapa orang akhirnya bertobat dan dibaptis. Bahkan selanjutnya mereka melayani Tuhan. Dari hal itu kami tetap bersemangat. Kami tahu pelayanan adalah tantangan dalam kehidupan. Tidak membuat kami berhenti, tapi semakin bersemangat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia bisnis ada pepatah high risk, high gain. Makin besar resikonya, makin besar keuntungannya yang bisa diambil. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa orang yang bertipe risk taker atau pengambil resiko. Ada pula yang safety player atau pemain yang aman-aman saja. Hal yang sama dapat dijumpai juga dalam penyataan iman. Ada orang-orang yang berani mengambil resiko. Ada orang yang hanya pengen aman saja, tidak berani mengambil resiko. Kita belajar dari Rasul Paulus
Dia adalah orang yang berani mengambil resiko. Tercatat di ayat 24-26 dikatakan demikian. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Begitu banyak resiko yang dihadapi, tetapi Paulus tetap maju. Dia adalah orang-orang yang berani mengambil resiko, dan jerih lelahnya tidak pernah sia-sia. Dia melayani banyak jiwa dan banyak orang bertobat. Resiko dalam pelayanan pasti ada, tetapi kita mesti mengingat bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Iman kita akan menjadi lemah jika kita membiarkan begitu saja iman kita. Tetapi jika kita mau melangkah melayani jiwa-jiwa yang merupakan panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita, pasti ada kemenangan di dalam pelayanan kita. Dan juga pasti ada peningkatan iman saat kita melihat hasil dari apa yang kita usahakan. Mari mencontoh Rasul Paulus yang tahan banting, tahan uji, dan mau berjerih lelah untuk memelihara jemaat-jemaatnya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami melihat bahwa Engkau telah menetapkan Rasul Paulus menjadi contoh bagi hidup kami, untuk kami mau berjerih lelah untuk melayani Tuhan, karena kami tahu itu merupakan panggilan Tuhan. Beri kami keberanian, beri kami kekuatan ekstra untuk melayani jiwa-jiwa. Tantangan, hambatan boleh ada, tapi kami bersama Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kami, sanggup melakukan segala perkara. Kami berdoa juga pagi hari ini diberkati Tuhan apa yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti. Hidup kami selain diberkati juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.